Halo semuanya, selamat datang kembali. Sebelum kita mulai lagi, kisah Reva ini, jangan lupa like, dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman, Bab 409. Nara menggertakkan gigi dan berkata dengan geram, ini bukan mengungkit masalah lama tetapi yang aku katakan ini memang kenyataan. Aku masih tetap dengan ucapanku tadi. Hutang Reva kepada keluarga kita sudah lunas. Rumah ini miliknya dan tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Axel dan Alina sangat marah dan masih ingin berbicara. Tetapi Hana langsung menyela dan berkata dengan sinis, sudahlah, Pa, Ma, jangan bicara lagi. Apa kalian masih belum menyadarinya? Nara, sejak tadi kau terus mengatakan bahwa rumah ini milik Reva dan tidak ada hubungannya dengan kami. Sebenarnya, kau sendiri yang ingin pindah ke sini dan tinggal di villa yang mewah ini kan? Lalu kau sengaja membiarkan papa dan mama tetap tinggal di rumah yang bobrok itu. Dengan kata lain, kau hanya ingin menyingkirkan kedua orang tuamu saja ya, kan? Dulu waktu mencari menantu yang menikah ke dalam rumah, kau selalu mengatakan bahwa dia akan disuruh untuk merawat papa dan mama. Tetapi sekarang kau lihat sendiri, setelah ada perusahaan, villa dan mobil mewah, kau malah ingin menyingkirkan kedua orang tuamu. Akhirnya aku baru mengerti bahwa orang yang hati nuraninya sudah tertutup ternyata bisa melakukan hal apapun. Pa, Ma, kalian jangan marah lagi. Kalian anggap tidak pernah memiliki putri seperti itu saja. Bagaimanapun juga kalian masih ada aku. Tenanglah, meski kehidupanku sangat sulit sekalipun, aku pasti akan berbakti kepadamu dan merawat kalian di masa tua kalian. Hiro, kau mendukungku atau lidak? Hiro langsung mengangguk, Hana, ucapanmu benar sekali. Kadang kita harus punya hati nurani, tidak mudah bagi kedua orang tuamu untuk membesarkanmu, berapa banyak kesulitan dan pengorbanan yang telah mereka lalui selama bertahun-tahun. Papa dan mama sudah tua, kalau kita yang sebagai anak-anaknya tidak berbuat baik, apakah masih layak dikatakan sebagai manusia? Pa, Ma, meskipun aku bukan menantu yang menikah ke dalam keluarga kalian tetapi kalian juga selalu memperlakukan aku seperti putra kalian sendiri. Bagiku, kalian adalah orang tuaku juga, tak peduli seberapa sulit dan lelahnya aku pasti akan tetap menjaga dan merawat kalian dengan baik. Setelah mereka saling membuat Axel dan Alina menangis, Nara, merupakan tanggung jawab dalam sepanjang hidup kami untuk menyekolahkan dengan memberikan pendidikan yang baik kepadamu. Adikmu selalu pantas sekolah sejak awal hanya karena demi membiarkanmu melanjutkan sekolahmu. Tetapi pada waktunya setelah kau sukses dan berhasil, kau malah memperlakukan kami seperti ini. Nara merasa sangat marah sekali dulu itu Hana sendiri yang tidak ingin pergi ke sekolah. Sehingga memutuskan untuk berhenti sekolah sebelum waktunya, pada saat itu mereka masih berada di rumah keluarga Su yang lama. Pada waktu itu keluarga Su masih memiliki perusahaan farmasi Su dan itu bukan masalah yang sulit baginya untuk pergi ke sekolah. Bagaimana bisa dikatakan bahwa mereka telah berusaha keras untuk menyekolahkannya? Dan si Hiro itu juga sangat pandai berpura-pura. Ucapan macam apa itu yang mengatakan akan merawat mereka seperti orang tuanya sendiri? Orang tuanya sendiri saja entah kapan dia pernah merawatnya. Kalau bukan karena melihat keluarga kami memiliki perusahaan ini apakah dia masih akan berlagak seolah-olah begitu berbakti? Orang tuanya sendiri saja masih bertani di pedesaan. Nara hanya bergumam di dalam hatinya, dia tidak berani mengucapkan semua kata-kata ini. Kalau dia mengucapkan ini semua, masalah ini jadi tak akan ada habisnya. Kemudian dengan perlahan Axel menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli seberapa banyak pun kau menghasilkan uang tetapi sebagai manusia itu harus tetap ingat dengan jasa dan budi orang, aku benar-benar tidak menyangka bahwa anak-anak yang aku didik sendiri akan melupakan jasa-jasa orang tuanya sendiri. Nara, apa kau sudah lupa, waktu kecil dulu ketika mamamu mengajakmu pergi bermain. Saat sebuah sepeda motor datang, mamamu lah yang memelukmu dan menghadang sepeda motor itu dengan punggungnya. Sampai sekarang pun bekas luka itu masih membekas di punggung mamamu. Dan saat cuaca mendung dan hujan, sekujur tubuh mamamu kesakitan. Pantaskah kau bersikap seperti itu kepada mamamu? Mata Nara memerah. Mau tak mau dia mengingat kembali hal-hal itu di masa kecilnya.
Sebenarnya orang tuanya memang sangat baik kepadanya. Dan alasan mengapa dia merasa kesal kepada orang tuanya adalah karena melihat ketamakan dan ketidakadilan mereka terhadap Reva. Namun saat mengingat kembali peristiwa di masa lalu itu membuatnya sulit untuk bersikap tega terhadap kedua orang tuanya. Reva menghela nafas. Tentu saja dia mengerti perasaan Nara yang merasa serba salah itu. Setelah keheningan yang cukup lama lalu dengan lembut Reva memecah keheningan itu. Dia berkata, "Pa, Ma, lebih baik kalian pindah dan tinggallah di sini. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman, Bab 410. Mendengar ucapan Reva itu, mulut Nara langsung bergetar seolah-olah ingin berbicara tetapi pada akhirnya dia juga tidak menghentikannya. Dia tahu bahwa Reva melakukan itu semua demi kebaikannya sendiri dan tidak ingin membuat dirinya sedih dan serba salah. Tetapi, jika mereka masih tinggal bersama seperti ini, di kemudian hari Reva pasti akan menderita dan ditindas lagi. Dia menatap Reva dengan penuh kasih sayang dan merasa sangat tersentuh. Pada awalnya pernikahan itu terlalu dipaksakan. Dia dan Reva sama sekali tidak memiliki perasaan apapun. Tetapi sekarang, sedikit demi sedikit hatinya telah meleleh dan memiliki rasa terhadapnya. Bisa mendapatkan pria seperti itu benar-benar berkah terbesar yang Tuhan berikan kepadanya. Mendengar ucapannya Alina sangat gembira, "Reva, benarkah ucapanmu itu? Aduh, aku sudah bilang kan, anak ini memang paling pengertian. Kalau begitu, papamu dan aku akan pindah dan tinggal di sini. Hiro, ayo bawa mobilmu dan antar kami pulang untuk berkemas. Dan juga panggil seseorang untuk memindahkan barang-barang di rumah ke sini." Axel yang lebih banyak diam langsung mengibaskan tangannya. "Apa yang ingin kau pindahkan ke sini? Kau bawa saja beberapa pakaianmu ke sini. Di sini semuanya ada dan sudah lengkap. Apalagi semuanya juga baru. Barang-barang lama di rumah itu tidak perlu dibawa lagi." Alina mengangguk-angguk. "Ya, ya, benar. Perabotannya baru semua, untuk apa kita menggunakan perabot lama lagi? Ayo pulang dan kemasi pakaianmu." Lalu dengan gembira mereka berempat pergi meninggalkan Reva dan Nara di ruangan itu yang saling menatap. Tadi mereka masih meneteskan air mata tetapi ketika mendengar bahwa mereka diperbolehkan pindah ke sana, langsung tersenyum dengan lebar. Nara tampak tak berdaya. Dia menghela nafas dan berkata, "Reva, maafkan aku." Reva mengibaskan tangannya dan berkata, "Nara, aku sudah pernah bilang. Kita ini suami istri. Tidak perlu meminta maaf kepadaku." Nara berkata, "Tetapi, mereka." Reva langsung menyela ucapannya. "Tidak apa-apa. Rumah ini hanya ditinggali sementara saja agar memudahkan kau pergi bekerja. Tunggulah sebentar lagi. Nanti kita akan cari rumah yang kau sukai, bagaimana?" Nara tersenyum dan berkata, "Oh, jadi kau sudah banyak uang nih sekarang. Sudah bisa beli rumah baru. Rumah ini sangat indah, untuk apa beli yang baru lagi?" Reva terkekeh, "Meskipun rumah ini indah tetapi tidak cocok untukmu. Aku akan membelikanmu yang lebih indah lagi." Nara langsung meraih tangan Reva dan berbisik, "Reva, asalkan bisa bersamamu, aku rela tinggal di mana saja. Kau juga jangan menghambur-hamburkan uang, oke?" Reva terkekeh, "Tenang saja, bagaimana bisa ini dianggap menghambur-hamburkan uang? Kali ini kita sudah menginvestasikan 3 miliar dolar. Kenji bilang bahwa dia akan memberikan 10% saham SIM Group-nya kepada kita. Dengan pengaturan ulang SIM Group sekarang, dengan cepat itu akan menjadi perusahaan yang bernilai ratusan miliar. Dan pada saat itu investasi kita akan menjadi puluhan miliar. Kalau sudah begitu, masalah membeli rumah seperti ini hanya masalah sepele saja, kan?" Nara terkejut. "Kenji, dia benar-benar mengatakan seperti itu. Memberikan 10% sahamnya. Murah hati sekali dia." Reva tersenyum dan berkata, "Eits, jangan lupa, kan aku yang mengajaknya melakukan investasi ini." Sebenarnya Reva masih memiliki sesuatu yang belum dia katakan. Alasan Kenji memberinya saham itu karena dia ingin mengikatnya dengan kuat ke perusahaan SIM Group. Dengan ilmu medis Reva itu, asalkan SIM Group dapat mengikat Reva bersamanya maka mereka tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya medisnya lagi di kemudian hari.
Dan selama konferensi pertukaran medis dari 6 provinsi selatan itu tetap berlanjut, Reva pasti akan dapat mengamankan sumber daya medis yang cukup untuk SIM Group. Sebenarnya inilah tujuan utama Kenji. Asalkan Reva bergabung bersama SIM Group maka SIM Group juga tidak akan runtuh. Bahkan semakin lama akan menjadi semakin baik. Kenji adalah seorang pengusaha sehingga pemikiran dan pandangannya sangat cerdas. Bahkan orang bodoh pun akan rela menggunakan 10% sahamnya untuk ditukar dengan perusahaan besar yang bernilai puluhan atau bahkan ratusan miliar. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Nara tertegun sejenak. Apa mereka kembali dengan begitu cepat? Dia berjalan ke depan untuk membuka pintu dan mendapati Tiger yang berdiri di depan pintu dengan senyum terlukis di wajahnya. Direktur Su, Tuan Li, selamat atas rumah baru kalian ya. Aku telah membelikan hadiah kecil-kecilan untuk kalian berdua. Anggap saja sebagai sedikit ketulusan dari hatiku. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman, bab 411. Nara langsung terkejut, Tiger, untuk apa kau begitu sungkan? Kita ini masih kalangan sendiri. Kau telah membantu perusahaan menghasilkan begitu banyak uang dan kami pun belum pernah memberikan apa kepadamu. Dengan cepat Tiger mengibaskan tangannya, Direktur Su, jangan berkata seperti itu. Dulu aku ini seorang preman jalanan kalau bukan karena Tuan Li yang mengajak aku ke dalam bisnis ini, mungkin sekarang ini aku sedang minum-minum dan taruhan entah di mana. Bagaimana mungkin aku bisa berjalan di jalan yang benar? Kali ini Tuan Li telah membuat aku mendapatkan keuntungan yang besar dan dalam lubuk hatiku yang terdalam, aku benar-benar sangat berterima kasih kepadanya. Ini hanya sedikit ketulusan dariku saja, kalian lurus menerimanya. Kalau tidak, aku akan bolos kerja dan tidak masuk kerja besok. Mendengar ucapannya ini, mau tidak mau Reva dan Nara saling menatap. Tiger yang brengsek ini sebenarnya cukup menarik juga, oke, karena Tiger sudah sangat lulus, mari kita terima hadiahnya. Ujar Reva sambil melambaikan tangannya. Nara mengangguk. Melihat itu, Tiger sangat gembira lalu dia mundur selangkah, Tuan Li, Direktur Su hadiahnya ada di halaman. Kalian datang dan lihatlah. Reva dan Nara langsung terperanjat hadiah apa yang tidak bisa diserahkan ke tangan mereka secara langsung. Mereka berdua berjalan ke halaman dan mendapati ada 2 buah mobil mewah yang terparkir di halaman. Sebuah Maserati Quattroporte berwarna putih dengan Mercedes-Benz Type G berwarna hitam. Nara tercengang, inikah hadiah dari Tiger? Tiger menyerahkan 2 buah portfolio padanya dan berkata, Tuan Li dan Direktur Su, aku tidak tahu apa yang kalian suka jadi aku membelinya sesuai dengan preferensiku sendiri. Aku ini yang kasar jadi menyukai hal-hal yang heboh seperti itu. Maserati Quattroporte ini sangat cocok untuk karakter Direktur Su. Sedangkan Mercedes-Benz Type G ini jika dikendarai oleh Tuan Li pasti keren. Jadi aku memutuskannya sendiri untuk membeli kedua mobil ini. Kalau ada hal lain yang kalian berdua butuhkan silahkan katakan saja. Aku akan segera pergi dan meminta mereka untuk mengubahnya. Mata Nara yang indah langsung melebar. Hadiah yang kau katakan itu adalah 2 mobil ini. Tiger mengangguk, ya, tentu saja, kalau hanya memberi mobil sepertinya terlalu polos. Jadi aku juga telah memesankan 2 jam tangan kapal untuk kalian. Tetapi periode pemesanan jam tangan seperti ini cukup lama sehingga perlu dipesan dari kantor pusat. Diperkirakan akan memakan waktu sekitar 2 bulan baru bisa tiba di sini. Nara langsung berseru, kau memesan jam tangan apa? Mengapa perlu waktu yang begitu lama untuk memesannya? Tiger menggaruk kepalanya dan berkata, sepertinya patah apa atau Philippe apa gitu. Nara langsung terperangah. Patek Philippe. Tiger langsung mengangguk, ya, itu dia namanya. Maaf aku tidak terlalu paham mengenai jam tangan. Yang aku tahu hanya Rolex dan jam tangan emasnya yang besar saja. Tetapi, Tuan Li dan Direktur Su beda dengan aku yang hanya orang kasar. Kalau aku membelikan kalian Rolex itu berarti benar-benar telah dianggap menghina kalian. Jadi aku menanyakannya kepada sepupuku dan dia yang memberitahukan aku merek jam tangan ini. Jam tangan ini cukup istimewa.
Ini pertama kalinya aku mengetahui bahwa pemesanannya cukup merepotkan. Nara benar-benar terpana. Jam tangan merek itu benar-benar begitu terkenal dan sangat berharga. Apalagi jika dibuat sesuai dengan pesanan, itu akan lebih menakutkan lagi. Berapa harga 2 jam tangan yang kau pesan ini? Tanya Nara dengan suaranya yang sedikit bergetar. Tiger berkata, tidak banyak, hanya 3 atau 4 juta dolar saja. Tubuh Nara langsung bergetar, 3 atau 4 juta dolar untuk sepasang jam tangan. Kau membiarkan kami memakai jam tangan seharga 2 juta dolar lebih di tangan kami masing-masing. Tiger, ini terlalu berharga. Kami tidak bisa menerimanya. Nara berkata dengan gugup. Tiger langsung menjawabnya, Direktur Su, kalau kau mengatakan seperti itu sama saja dengan tidak memberi wajah kepadaku. Hadiah yang aku berikan ini mana bisa dibandingkan dengan villa yang diberikan si tua geni dan teman-temannya itu. Harga villa ini saja 50 juta dolar lebih sedangkan yang aku berikan hanya 10 juta dolar. Aku sendiri saja merasa tidak enak hati memberikan hadiah murah seperti ini. Kalau kau tidak mau menerimanya, di kemudian hari aku juga tidak berani lagi untuk bertemu dengan kalian.